semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah! Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi kita semua. Miss Tina berharap kita semua ada dalam keadaan yang sehat-sehat. Dan kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Anak-anak diundang berdiri. Atas kasih dan anugerah Tuhan, atas penyertaan Tuhan, sehingga kami ada di pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau pasrahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini doa kami Bapa, hanya demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak disilakan duduk. Anak-anak, kita masih mau memuji Tuhan. Kita pujikan lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih dan hitam semua di situ. Tuhan cinta semua anak di dunia.
kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita mau pujikan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini, kami sungguh senang sekali karena kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, waktu kami mendengarkan cerita firman Tuhan, kami bisa mengerti dan kami akan lakukan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Ibu Guru mau memperkenalkan nama, ya. Nama Ibu yaitu Ibu Yeni. Biasa dipanggil Ibu Yeni. Nah, kalau kita ketemu, kita bisa saling menyapa, "Hai Bu Yeni." Kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain, ya. Nah, pada pagi hari ini, Bu Yeni mau bercerita tentang satu pribadi yang sangat sayang kepada anak kecil. Ya, kita akan mendengarkan cerita tentang "Ku mau seperti Yesusku." Wah, ku mau seperti Yesusku. Nah, kamu lihat di dalam gambar itu, ya. Di dalam gambar ini kita lihat Tuhan Yesus, sementara di sekelilingnya banyak anak kecil. Kenapa ya Tuhan Yesus dikelilingi banyak anak kecil? Karena Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang dan Dia juga mengasihi anak kecil. Nah, kita mau lebih jauh kenal siapa itu Tuhan Yesus, sehingga anak-anak bisa berkata seperti ini, "Ku mau seperti Yesusku." Ya. Nah, ini Tuhan Yesus, gambar Tuhan Yesus. Kita lihat Tuhan Yesus sementara dengan seorang anak kecil. Ini Tuhan Yesus, Dia adalah Juru Selamat manusia, ya, Juru Selamat manusia. Siapa yang datang kepadanya, siapa yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu Dia punya kepribadian, ya. Dia adalah pribadi yang baik. Tuhan Yesus itu juga orang yang rendah hati. Tuhan Yesus juga itu mengasihi, dan Tuhan Yesus juga itu membela manusia. Dia membela manusia karena Dia mengasihi manusia. Dan terlebih penting lagi, yang dibutuhkan oleh semua manusia dan anak-anak, Tuhan Yesus itu penyelamat manusia. Nah, anak-anak,
Tuhan Yesus itu dia punya satu hal yang sangat baik di dalam dirinya. Dia taat. Dia taat kepada Bapanya yang di surga. Ya, dia taat. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus itu tinggalnya di surga. Rumahnya ada di surga. Tapi karena manusia sudah jatuh di dalam dosa dan Tuhan Yesus harus menyelamatkan manusia, sehingga Tuhan Yesus itu rela, ya, dia rela dari surga dia turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan Tuhan Yesus ada di dalam keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Dia lahir sebagai seorang bayi yang mungil dan dia tumbuh besar di dalam keluarga Bapak Yusuf, dan dia adalah seorang anak yang baik. Dia rajin bantu Bapak Yusuf, dia juga rajin membantu Ibu Maria sampai dia besar. Dia tinggal bersama-sama dengan Bapak Yusuf dan Ibu Maria sebelum dia pergi melayani. Nah, anak-anak, itulah cinta Tuhan Yesus kepada orang tuanya, ya. Dan bukti bahwa Tuhan Yesus mencintai kita yaitu Tuhan Yesus juga rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Anak-anak, Tuhan Yesus disalib, dia menderita, tetapi dia taat kepada perintah Bapanya. Ya, nah, karena Tuhan Yesus taat kepada perintah Bapanya, yaitu Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus kita manusia yang berdosa. Allah Bapa yang di surga bangga pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mau taat kepada Bapa yang di surga. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Dia sayang kita. Dia sangat peduli sama kita. Tuhan Yesus mau kita seperti Dia, ya, seperti Dia. Seperti Dia yang bagaimana? Tuhan Yesus kita mau kita menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan Yesus. Itu yang penting. Lalu taat kepada orang tua kita. Taat pada papa, taat pada mama, taat pada miss, dan sebagainya. Tuhan Yesus juga mau kita seperti Dia, pengasih. Pengasih, wah iya, mengasihi sesama kita. Kita menjaga alam ini, kita menjaga binatang peliharaan kita, kita mengasihi papa mama, mengasihi saudara kita. Kita sayang mereka karena Tuhan Yesus juga sayang pada kita. Lalu Tuhan Yesus juga mau kita menjadi seorang penolong. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita dengan ikhlas menolong mereka. Kita menolong dengan kasih karena Tuhan Yesus sudah menolong kita. Lalu Tuhan Yesus juga mau kita jadi seorang anak yang baik hati. Wah, baik hati ya. Baik hati berarti kita tidak jahat, kita tidak benci-dengki, pemarah sama orang lain. Baik hati. Jadi kita tidak cepat marah sama orang lain, ya. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita menjadi seperti Dia, ramah. Ramah artinya kita peduli kepada sesama kita. Dan Tuhan Yesus juga mau kita setia. Setia kepada Tuhan Allah kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus mau kita seperti Dia. Nah, anak-anak, lalu kalau kita sayang pada Tuhan Yesus, apa
berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Lalu kita juga suka bernyanyi, ya. Kita suka bernyanyi. Nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu-lagu sekolah minggu. Kita nyanyi lagu sekolah minggu supaya hati kita penuh dengan kegirangan. Kalau kita susah, kita takut, kita sedih, kita menyanyi supaya kita dikuatkan. Setelah itu apa lagi yang harus kita buat? Kita harus suka baca Alkitab. Siapa yang punya Alkitab? Angkat tangan. Ibu Yeni juga punya Alkitab. Setiap hari baca Alkitab. Tuhan Yesus mau supaya kita baca Alkitab. Setelah itu apa lagi yang harus kita buat? Tuhan Yesus mau kita suka menolong, ya, suka menolong. Nah, apa yang kita dengar cerita di sekolah minggu, Tuhan Yesus mau kita cerita juga kepada orang lain. Kepada siapa? Kepada papa boleh, kepada mama boleh, kepada adik boleh, kepada teman juga boleh, atau bibi-bibi yang menjaga kalian, tante-tante yang menjaga kalian. Cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus mau kalian seperti itu, bisa cerita firman Tuhan supaya banyak orang suka dengar cerita firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita berbagi kasih, ya. Berbagi kasih itu kita bisa, kalau kita punya kue 2, kita kasih orang lain 1. Kalau kita punya ada berkat yang lebih, kita berbagi. Nah, anak-anak, minggu depan kita akan dengar satu cerita tentang seorang anak kecil yang berbagi makanannya dan banyak orang diberkati. Kita tunggu minggu depan ya untuk mendengarkan cerita selanjutnya. Nah, sebelum kita berdoa anak-anak, kita mau baca ayat hafalan yang sudah kalian diberikan pada minggu-minggu yang lalu, ya. Nah, sebelum kalian baca, Ibu Yeni dulu baca, ya. Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Efesus pasal 3 ayat 18. Nah, anak-anak, kita ulang sekali lagi bersama-sama. Kalian ikut dari rumah ya. Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Efesus pasal 3 ayat 18. Nah, anak-anak, ini ayat hafalan kita. Siapa yang sudah hafal angkat tangan? Wah, banyak ya yang sudah hafal. Nah, dihafal-hafal supaya diingat. Sampai kapan? Sampai tua. Sampai kita ketemu dengan Tuhan Yesus nantinya. Mari kita berdoa anak-anak. Setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikut Ibu Yeni berdoa. Tuhan Yesus, saya senang sekali pada pagi hari ini saya bisa mendengar cerita firman Tuhan.
tentang Tuhan Yesus yang begitu sayang kepada saya. Dan saya mau menjadi seperti Tuhan Yesus, melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya, jaga saya sedari kecil sampai saya besar, sampai saya dewasa, sampai saya tua, sampai saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Ini doa saya. Demi nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita mau memberikan persembahan syukur dan kita pujikan lagu Ku Mau Jadi Terang. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan sehingga ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan atas persembahan yang anak-anak sudah berikan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat pelayanan di tengah-tengah Gereja Kristen Kalam Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Hanya demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis
Terima kasih anak-anak, papa mama yang sudah membantu untuk mengumpulkan aktivitas minggu lalu. Aktivitas minggu lalu keren-keren loh. Anak-anak, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah!